Baiklah, teman-teman penikmat film. Film ini secara judul serem pisan, posternya nyala-nyala ala-ala film akhirat. Tapi pas ditonton malah pengen tobat karena saking jeleknya eksekusi? Iya, film ini judulnya Jembatan Shiratal Mustaqim. Kedengeran serem, religius, megah, kayaknya bakal ada azab-azab dramatis dan pesan moral yang nusuk, ya kan? Tapi begitu lo duduk di bioskop, yang lo dapet malah drama keluarga, koruptor tobat, si kiai surga kayak game Barbie Fairytopia, dan kostum jembatan yang gue nggak ngerti lagi deh. Baju renang ketat? Serius bro, gue berharap pas nonton ini tuh spiritual banget, siap-siap nangis dan tobat. Tapi begitu lo tonton, yang tobat malah niat lo buat nonton film horor Indonesia lagi minggu ini. Oke, jujur dulu, gue awalnya excited karena idenya keren banget. Tentang koruptor yang mati sebelum sempat tobat, terus anaknya berusaha ngebongkar kasus biar si bokap bisa lolos lewat jembatan antara surga dan neraka itu. Sounds deep kan? Kayak kombinasi antara film religi plus thriller plus drama keluarga, harusnya nih bisa jadi film yang mind-blowing. Di atas kertas, ini tuh bisa banget jadi kisah spiritual yang kuat tentang penebusan dosa, moralitas, dan konsekuensi perbuatan manusia. Tapi masalahnya, eksekusi filmnya benar-benar gak nyambung sama visinya sendiri. Bayangin, film yang harusnya tentang jalan menuju surga, malah nyasar ke jalan menuju sakit kepala. Masalah utama film ini tuh bukan di ide, tapi di eksekusinya. Film ini tuh kayak pengen jadi semuanya. Drama keluarga, iya. Film horor, iya. Investigasi korupsi, juga iya. Tapi hasil akhirnya kayak anak kecil yang pengen jadi pilot, dokter, dan YouTuber sekaligus. Ambisi besar, hasilnya bingung mau kemana. Awal-awal film masih oke lah, gue bisa nikmatin dramanya, apalagi tentang keluarga yang kehilangan ayah, ada nuansa hangatnya, dikit lah. Tapi makin ke belakang makin gak karuan. Lo tahu nggak, ini film kayak piring pecah, banyak bagian bagus, tapi nggak ada yang bisa disatuin lagi. Gue bisa ngelihat niat baik dari penulisnya, Erwanto Alfadullah. Dia jelas riset tentang konsep Shiratal Mustaqim, lengkap dengan kiasan dan tafsir yang belum banyak diangkat di film Indonesia. Itu keren, dan harus diakui idenya berani banget. Tapi sayangnya, riset gak menolong kalau eksekusi visual dan naskahnya seamburadul ini. Film ini kayak pengen nyentil para koruptor, tapi yang kesentil justru penontonnya karena kesel. Ada adegan koruptor berubah jadi uang pas melewati jembatan, dan itu sebenarnya ide yang kuat banget. Tapi karena CGI-nya parah, malah jadi lucu, bukan ngeri. Sekarang kita ngomongin CGI-nya. Gue nggak tahu siapa yang bilang ini udah bagus, tapi jujur ya, kalau surga bentuknya kayak gitu. Gue mending minta dipindahin ke alam semesta Pixar aja. Nerakanya kayak animasi kartun Hidayah tahun 2000-an, dan surganya, sumpah ya, mirip taman bermain Barbie tapi low budget. Yang bikin ngakak lagi, adegan jembatannya tuh cuma secul, katanya CGI-nya mahal 10M katanya. Tapi gue yakin 9M-nya buat bayar listrik pas rendering. Dan itu kostum, gue nggak ngerti pas PPM itu celetukan ide siapa yang nyuruh wardrobe-nya pakai baju renang ketat buat nyeberang jembatan antara surga dan neraka. Bro, ini bukan triathlon to heaven. Tolonglah. Film ini kayak pengen nyentil para koruptor, tapi yang kesentil justru penontonnya karena kesel. Salah satu masalah terbesar film ini tuh genre-genrenya nggak jelas. Kadang pengen jadi drama keluarga, kadang misteri, kadang horor, kadang religi. Tapi transisinya amburadul. Pas bagian misteri korupsi mulai menarik, tiba-tiba diselipin adegan mimpi spiritual yang overdramatis. Begitu horor mulai muncul, pesan sosialnya tenggelam. Dan ketika mau nyentuh soal moral, filmnya malah ngajarin dengan cara yang terlalu menggurui. Tempo film juga berantakan. Flashbacknya kepanjangan, dialognya terlalu menjelaskan, kayak penulisnya nggak percaya penonton bisa mikir sendiri. Naskah film ini tuh kayak dosen yang pengen banget ngajarin nilai moral. Tapi lupa kalau kita nonton film buat dihibur, bukan buat disidang moral. Dialognya over-explain banget. Flashbacknya muncul terus kayak mantan yang belum move on. Dan endingnya, wah kayak buru-buru karena lampu bioskop udah mau dinyalain. Adegan Shiratal Mustaqim cuma sebentar banget, tapi efeknya, ya ampun, mata gue kayak diserang. Gue kira ini film atau photoshoot di red carpet. Kayak ditambak flash kamera, bikin mata capek. Cahayanya berlebihan, warnanya nyetrik,
Lensanya buram kayak belum pernah dilap sama askam, dan scoringnya, semua scene dikasih musik dramatis, bahkan pas karakter lagi buka pintu. Orang ngambil roti pisang aja, dikasih musik kayak mau perang Baratayuda. Gua kasih kredit ya, beberapa aktor di sini berusaha banget. Agus Kuncoro misalnya, dia tuh udah main sepenuh hati, tapi pas adegan dia nyeberang jembatan itu, ya Tuhan, niatnya bagus, tapi hasilnya bikin gua ngangkat dosa. Kasian banget sumpah, aktingnya bagus, tapi ketutup efek visual yang kayak hasil render Blender gratisan. Rory Asyari juga oke, tapi kayak sengaja disuruh buka baju biar filmnya tetap ada yang menarik buat ditonton. Klasik banget triknya. Kayak, ya filmnya gagal nih, buka baju aja deh, siapa tahu nambah penonton. Sayangnya, chemistry antar karakter lemah banget dan banyak adegan yang cuma bikin kita bilang, hah, ini maksudnya apa sih? Gua ngerti banget sih sebenarnya. Film ini mau nyentil dosa besar korupsi. Mau ngasih pesan spiritual bahwa semua manusia bakal dapat balasan atas perbuatannya. Itu noble as hell, bro. Tapi sayangnya penyampaiannya malah jadi meme material. Pesan moralnya ada, tapi tenggelam di lautan, CGI murahan, naskah aneh, dan karakter yang gak berkembang. Kalau beneran mau nyentuh hati penonton, ya harusnya bikin penonton nangis karena nyesel, bukan nangis karena sakit mata lihat efek neraka ungu neon. Film ini terlalu pengen jadi banyak hal sekaligus. Mau jadi horor? Kurang serem. Mau jadi drama? Kebanyakan nangisnya. Mau jadi religi? Mending azab Indosiar. Mau jadi investigasi? Nggak tegang sama sekali. Akhirnya yang tersisa cuma satu hal, kebingungan. Tapi gini, gue tetap salut sama keberanian mereka ngangkat tema spiritual dan korupsi di layar lebar. Jarang banget ada film Indonesia yang nyentuh hal-hal kayak gini. Jadi kesimpulannya, Jembatan Shiratal Mustaqim adalah film yang lebih cocok ditonton. Kalau lo pengen tahu seberapa jauh sabar lo bisa diuji di bioskop. Kalau lo belum nonton, percaya deh, lo nggak rugi sama sekali. Film ini bukan jalan menuju surga. Ini jalan panjang menuju pintu keluar bioskop. Tapi kalau lo tetap penasaran, silakan. Mungkin lo lebih kuat dari gue. Jangan lupa like kalau lo juga ngerasa film ini dosa visual. Komen pendapat lo kalau udah nonton. Dan subscribe biar kita bisa sama-sama ngetawain film yang niatnya baik, tapi hasilnya kayak azab. Gue Ikal, pamit dulu. Sampai jumpa di review berikutnya. Dan semoga film selanjutnya nggak bikin kita semua ngerasa lagi diuji kesabaran di dalam Bayokshop. Semoga film selanjutnya Umbara Brother gak bikin dosa mata lagi. Bye-bye!